Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Fadil Maula Asyauki absen 10. Saya Muhammad Abdul Zakir Lando absen 19. Saya Lisa Safandini absen 3. Saya Ciarani Samaura absen 7. Saya Mayang Ismila Zara absen 17. Kami akan menjelaskan tentang kimia unsur golongan 7A halogen. Selamat menyaksikan. Topik yang akan dibahas di awal adalah letak dan unsur-unsur untuk golongan 7A atau halogen. Letaknya sendiri untuk golongan 7A dalam tabel periodik ada seperti di sini. Seperti bisa kalian lihat, unsur-unsur di halogen atau golongan 7A itu ada fluorin, klorin, bromin, iodin, dan juga astatin. Bagaimana caranya kita bisa menghafalnya? Dalam satu kalimat, kita bisa menyebutkan fans yang bisa diambil dari F-nya, klub yang bisa diambil CL-nya, Barcelona diambil BR-nya, ingin diambil I-nya, dan atraksi diambil AT-nya. Jadi F, CL, BR, I, dan AT atau astatin. Selanjutnya, ini adalah nomor atom, konfigurasi elektron, dan juga wujud pada suhu kamar. Nomor atom pada fluorin adalah 9, dan nomor atom pada klorin adalah 17. Nomor atom pada bromin adalah 35, dan nomor atom pada iodin adalah 53. Konfigurasi elektronnya sendiri itu diakhiri dengan S2 dan P5. Bagaimana cara menulisnya? Jadi untuk fluorin itu 2S2 2P5, dan klorin itu 3S2 3P5, dan pada bromin itu 4S2 4P5, dan pada iodin ada 5S2 5P5. Dengan gas mulia yang untuk fluorin itu helium, jadi helium 2S2 2P5, dan klorin itu adalah neon, jadi neon itu 10 nomor atomnya, neon 3S2 dan 3P5. Dan selanjutnya bromin itu gas mulianya yang dipakai itu Ar atau argon yang bernomor atom 18, jadi Ar 4S2 4P5, maaf. Dan selanjutnya yang terakhir ada iodin, itu memiliki atau menggunai gas mulia kripton atau yang bernomor atom 36. Jadi kripton 5S2 5P5. Konfigurasi elektron pada bromin dan juga iodin saat dijumlahkan akan tidak tercapai nomor atom yang sesuai. Maka dimasukkan nomor atom yang sebelumnya atau bilangan kuantum yang sebelumnya, yaitu D, 3D10, dan juga yang selanjutnya adalah 4D10. Wujud pada suhu kamar untuk unsur-unsur halogen, yang pertama untuk fluorin dan klorin itu berbentuk gas. Untuk fluorin berwarna kuning pucat, klorin itu berwarna hijau kekuningan. Dan selanjutnya bromin berbentuk cairan dan berwarna merah kecoklatan, dan yang terakhir iodin itu berbentuk padatan dan berwarna ungu kehitaman. Lalu manakah astatin? Astatin itu bersifat radioaktif dengan waktu yang paruh. Jadi ia ini gampang berubah-ubah menjadi unsur lain, sehingga sifat-sifat dan keberadaannya itu jarang ditemukan dan belum diketahui. Sifat umum pada golongan 7A atau halogen ini, yang pertama adalah berbau menusuk dan bersifat racun. Kedua adalah bersifat sangat reaktif. Ketiga adalah cenderung menyerap sebuah elektron, membentuk ion negatif 1 atau X-. Jadi ditulisnya seperti F-, Cl-, Br-, dan juga I-. Dan selanjutnya nomor 4, untuk unsur golongan 7A atau halogen merupakan oksidator kuat.
atau unsur halogen ini mengalami reduksi. Dan yang terakhir, sifat umum untuk unsur halogen atau golongan 7A ini dalam bentuk unsur terdapat sebagai molekul diatomik atau X2. Jadi ditulisnya F2, Cl2, Br2, dan I2. Untuk sifat fisika atau sifat fisisnya terbagi menjadi dua. Semakin besar nomor atomnya, ada yang semakin besar, dan ada juga yang semakin besar nomor atomnya, ada yang semakin kecil. Untuk yang pertama, nomor atom yang semakin besar adalah jari-jari atom, titik didih, dan titik leleh. Mengapa begitu? Jari-jari atom itu dilihat dari kulitnya. Fluorin mempunyai 2 kulit, sedangkan iodin mempunyai 5 kulit, yang berarti jari-jari atomnya lebih besar. Untuk titik didih dan titik leleh itu dikarenakan massa molekul relatifnya semakin besar, nomor atomnya semakin besar molekul relatifnya atau MR. Yang kedua, semakin besar nomor atom ada juga yang semakin kecil, yaitu yang pertama itu energi ionisasi, yang kedua ada afinitas elektron, yang ketiga ada keelektronegatifan, yang keempat ada potensial reduksi standar, dan juga kelima adalah kelarutan dalam air. Selanjutnya ada sifat kimia halogen. Yang pertama ada reaktifan. Beberapa hal yang memengaruhi reaktifan, di antaranya harga reaktifan halogen. Contohnya, F lebih besar daripada Cl, Cl lebih besar daripada Br, dan Br lebih besar daripada I. Reaktifan halogen dipengaruhi keelektronegatifannya, ikatan halogen, dan jari-jari atom. Semakin besar keelektronegatifan, semakin reaktif karena semakin mudah menarik elektron. Semakin kecil energi ikatan halogen, semakin mudah diputuskan ikatan tersebut sehingga makin reaktif halogen. Dalam satu golongan jari-jari atom, dari unsur halogen semakin bertambah dari fluor sampai astatin. Makin besar jari-jari atom, semakin kurang reaktif. Lalu yang kedua, ada reaksi-reaksi pada unsur halogen. Yang pertama, reaksi dengan logam. Logam ditambah halogen menjadi garam halida. Logam selain PT dan AU akan membentuk kation dan bilox dengan nilai tertingginya. Contohnya, 2Na ditambah Cl2 menjadi 2Cl. 2Fe ditambah 3Cl2 menjadi 2FeCl3. Lalu yang kedua, reaksi dengan non-logam dan metaloid tertentu. Non-logam atau metaloid ditambah halogen menjadi non-logam atau metaloid plus halida. Contohnya ada 4. Dengan gas mulia, dengan unsur periodik kedua, dengan halogen cukup, dengan halogen berlebih. Contoh yang pertama, dengan gas mulia yaitu 2Kr ditambah 2F2 menjadi 2KrF4. Dengan unsur periodik kedua, N2 ditambah 3Cl2 menjadi 2NCl3. Dengan halogen cukup, 2Sb ditambah 3Cl2 menjadi 2SbCl3. Dengan halogen berlebih, 3Sb ditambah 5Cl2 menjadi 3SbCl5. Yang berikutnya ada reaksi dengan air. F2 atau air menjadi asam halida plus O2. Cl2 atau Br2 atau I2 ditambah air menjadi asam halida plus asam hipohalid. Fluorin sangat reaktif dengan air, sedangkan klorin dan bromin bereaksi sedikit. Contohnya ada 2F2 ditambah H2O ditambah 2H2O menjadi 4HF ditambah O2. Cl2 ditambah H2O menjadi HCl ditambah HClO. Yang keempat, ada reaksi dengan hidrogen. Halogen ditambah 2 menjadi asam halida. Contohnya, ada F2 ditambah 2 menjadi 2HF. Br2 ditambah H2 menjadi 2HBr. Yang kelima, ada reaksi dengan basa. F2 ditambah basa menjadi oksida halogen plus garam halida plus air. Cl2 atau Br2 atau I2 plus basa menjadi garam halat atau garam halat ditambah garam halida ditambah air. Reaksi halogen dengan basa tergolong reaksi disproporsionasi. Pada klorin, basa harus dipanaskan agar reaksi tuntas. Contohnya, ada reaksi fluorin dengan NaOH. 2F2 ditambah 2NaOH menjadi F2O ditambah 2NaF menjadi H2O. Reaksi klorin dengan KOH. Contohnya, 3Cl2 ditambah 6KOH menjadi KClO3 menjadi 5 ditambah 3KCl ditambah 3H2O.
Yang keenam, reaksi antar halogen. X2 ditambah Y2 menjadi 2XY dengan keterangan X2 dan Y2 merupakan unsur halogen. Contohnya, Cl2 ditambah F2 menjadi 2ClF, I2 ditambah Cl2 menjadi 2 Selanjutnya ICl. adalah cara pembuatan halogen. Yang pertama adalah pembuatan fluorin. Fluorin diperoleh melalui proses elektrolisis garam hidrogen fluorida. KHF2 dilarutkan dengan HF cair, kemudian ditambahkan LiF 3% agar suhu turun sampai kurang lebih 100 Celcius. Elektrolisis dilakukan pada tempat yang terbuat dari baja. Reaksinya adalah KHF2 menjadi K+ ditambah HF2-. HF2- menjadi H+ ditambah 2F. Selanjutnya adalah pembuatan klorin. Yang pertama itu mereaksikan kapur klor dengan asam sulfat. Persamaan reaksinya adalah CaOCl2 ditambah H2SO4 menjadi CaSO4 ditambah Cl2 ditambah H2O. Selanjutnya, cara kedua adalah oksidasi Cl- dengan suatu pengoksidasian kuat, misalnya campuran MnO2 dengan asam sulfat pekat. Persamaan reaksinya adalah MnO2 ditambah 2H2SO4 pekat ditambah 2NaCl menjadi MnSO4 ditambah Na2SO4 ditambah 2H2O ditambah Cl2. Selanjutnya, pembuatan bromin. Cara pembuatan bromin adalah mereaksikan bromida dengan klorin. Reaksinya adalah 2NaBr ditambah Cl menjadi 2NaCl ditambah Br2. Selanjutnya, pembuatan iodin dapat dilakukan melalui reaksi iodida dengan suatu oksidator, misalnya MnO2 dan asam sulfat pekat. Persamaan reaksinya adalah MnO2 ditambah 2H2SO4 pekat ditambah 2Kl. Hasilnya adalah MnSO4 ditambah K2SO4 ditambah 2H2O ditambah I2. Yang terakhir adalah pembuatan astatin. Astatin sendiri merupakan unsur radioaktif yang terbentuk secara alami melalui peluruhan uranium-235 dan uranium-238 atau dihasilkan dari integrasi thorium dan uranium dengan menghasilkan neutron. Sekarang kita bakal ngebahas tentang kegunaan halogen. Kita bakal ngebahas dari kegunaan fluorin dulu. Yang pertama, klorofluorokarbon atau CFC atau freon. Fungsinya tuh sebagai zat pendingin pada AC dan kulkas. Berikutnya ada garam fluorida. Fungsinya nih sebagai campuran dalam pasta gigi untuk mencegah kerusakan pada gigi. Berikutnya ada hidrogen fluorida. Fungsinya untuk membuat tulisan atau lukisan pada kaca. Nah, berikutnya ada politetrafluoroetana. Fungsinya sebagai bahan anti lengket pada alat masak. Nah, yang berikutnya ada dari kegunaan klorin. Yang pertama dari NaCl. NaCl ini biasa digunakan sebagai penyedap masakan. Yang kedua ada KCl. Ini biasa digunakan untuk pupuk. Habis itu berikutnya ada HCl. Ini biasa digunakan untuk membersihkan karat dan kerak. Berikutnya ada diklorodivinil trikloroetana atau DDT. Ini tuh fungsinya biasa digunakan sebagai pestisida. Berikutnya ada natrium hipoklorit. Ini buat pemutih. Habis itu ada kalsium hipoklorit atau kaporit. Ini bahan disinfektan pada kolam renang. Selanjutnya ada polivinil klorit. Biasa digunakan pada industri pipa dan plastik. Berikutnya ada kloroform. Biasa digunakan untuk pelarut dan obat bius. Dan yang terakhir ada amonia klorida. Ini biasa ada di batu baterai dan obat batuk. Nah, berikutnya kita ke kegunaan bromin. Yang pertama ada etilen bromida, fungsinya sebagai bahan aditif pada bensin. Yang kedua ada perak bromida, sebagai penghitam film pada fotografi. Berikutnya ada natrium bromida dan kalium bromida. Fungsinya nih sebagai obat penenang syaraf. Habis itu ada metil bromida, ini sebagai fumigan. Selanjutnya ada dari kegunaan iodin. Yang pertama iodoform, fungsinya sebagai antiseptik dan obat bius. Berikutnya ada larutan iodin dalam alkohol. Ini fungsinya sebagai antiseptik pada luka-luka. Yang ketiga ada garam iodat dan iodid.
dicampurkan ke garam dapur dapat menjadi garam beriodium. Nah, yang terakhir dari kegunaan iodin ini ada untuk menguji adanya amilum pada suatu bahan. Pertama, kita akan membahas kelimpahan unsur halogen di alam. Yang pertama ada fluorin atau F. Fluorin dapat ditemukan pada beberapa mineral di alam. Bahkan, fluor yang memiliki senyawa fluorspan atau CaF2, fluoropatit atau Ca5PO4-3F ternyata berada pada lapisan gigi manusia dan hewan. Pada suhu kamar, fluor berbentuk gas. Yang kedua ada klorin atau Cl. Klorin banyak ditemukan di garam anorganik NaCl di lautan. Senyawa NaCl, CaCl2, MgCl2 berada di dalam air laut dan kerak bumi. Klorin dalam suhu kamar berbentuk gas dan berbau tajam, serta berwarna hijau. Yang ketiga ada bromin atau Br. Bromin terdapat pada senyawa logam bromida di air laut mati dengan kadar 4.500 sampai 5.000 ppm. Pada suhu kamar, bromin berbentuk cairan kemerahan dan memiliki bau yang kuat. Yang keempat ada iodin atau I. Iodin dapat ditemukan pada senyawa NaIO3 atau natrium iodat. Gaya tarik iodin yang cukup kuat sehingga pada suhu kamar iodin membentuk padatan. Yang kelima ada astatin atau At. Astatin merupakan unsur halogen yang langka ditemui di alam. Sifat radioaktifnya yang sangat tinggi membuat unsur ini mudah menguap dan memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Pada suhu kamar, astatin berbentuk Sekian padat. presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena kesempurnaan itu hanya ada ketika aku dan kamu disatukan. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya buat kalian semua langsung aja nanya. Ente kadang-kadang ente ya.